kali lalu membahas tema bencana eh, sebagai fenomena sosial dengan melihat atau dengan mencermati terlebih dahulu tiga paradigma, ya. Interaksionisme simbolik itu yang paling akhir, lalu sebelum itu ada paradigma teori konflik, lalu yang paling awal itu fungsionalisme struktural. Saya coba menarik benang merah, ya, yang membantu kita untuk melihat persoalan bencana, ya, dalam konteks sosial, ya. Baik, bencana dilihat tidak hanya sebagai satu peristiwa alam, satu kejadian alam, tetapi juga satu peristiwa sosial, ya, satu fenomena sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Maksudnya apa? Dikonstruksi oleh masyarakat, ya. Cara kita memahami, cara kita merespons, ya, cara kita mengalami bencana itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ya, oleh budaya, oleh politik dan ekonomi, ya. Bencana itu tidak hanya bergantung pada intensitas alamiah, tetapi juga pada hal bagaimana masyarakat memahami dan menangani resiko yang terjadi akibat bencana, ya. Baik, kalau bencana itu sebagai fenomen sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat, atau secara singkat kita dapat katakan bahwa bencana itu satu konstruksi sosial, maka rujukannya ada pada beberapa hal. Saya boleh sebutkan satu persatu. Yang pertama itu pada persepsi masyarakat, ya, tentang risiko dan budaya bencana, ya. Hal yang pertama, ya. Masyarakat yang memiliki kepercayaan yang sangat tinggi, misalnya pada kekuatan atau intervensi supranatural, mungkin kurang peduli dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Misalnya upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh NGO atau yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka selalu mengasalkan peristiwa bencana itu pada kekuatan yang lain, ya, pada urusan yang berhubungan dengan kekuatan supranatural. Saya ambil contoh, ya, misalnya di Lowotobi, ya, ketika bencana terjadi, banyak masyarakat, terutama masyarakat lokal di sekitar Gunung Lowotobi, itu selalu melihat bahwa bencana atau erupsi Gunung Lowotobi itu terjadi karena ritual adat Tuba Ile. Tuba artinya tikam, Ile artinya gunung, ya. Ritual Tuba Ile itu tidak dilakukan selama beberapa tahun ini. Lalu kemudian dalam beberapa bulan yang lalu, mereka semua yang mengelilingi gunung Ile Gole itu membuat ritual Tuba Ile itu, ya. Tetapi kita tahu bahwa erupsi Gunung Lowotobi masih berjalan terus. Tapi sulit untuk meyakinkan masyarakat yang notabene sangat yakin dan sangat percaya bahwa peristiwa bencana itu karena intervensi kekuatan supranatural, ya. Atau kita bisa mencermati beberapa budaya atau komunitas masyarakat yang punya tradisi membangun rumah panggung, ya, untuk terhindar dari binatang buas atau juga untuk menghindari bencana banjir, ya. Hal-hal yang macam ini berkaitan dengan persepsi mereka terhadap risiko, ya, tetapi juga
yang lebih jauh itu bagaimana budaya bencana itu ya ditumbuhkan dalam masyarakat ya. Baik. Hal yang kedua sebagai rujukan ya yang menjelaskan bahwa bencana itu buah dari konstruksi sosial ya. Itu tentang struktur sosial dan kerentanan ya. Kalau bicara tentang struktur sosial berarti kita bicara tentang posisi dan peran ya di dalam masyarakat ya, atau status sosial di dalam masyarakat. Orang miskin ya, orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang pinggiran itu bisa saja oleh karena satu dan lain hal mereka akhirnya misalnya terpinggirkan dan tergusur lalu memilih tempat pemukiman di wilayah pinggiran yang dalam kacamata banyak orang itu wilayah-wilayah yang rentan dengan bencana. Ya, misalnya di bantaran sungai atau di lereng gunung ya. Tapi itu terjadi pada masyarakat yang status sosialnya itu boleh kita katakan itu kelas pinggiran, kelas bawah ya, atau juga kaitannya dengan misalnya gender dan status sosial yang saya katakan tadi ya, itu berpengaruh pada akses mereka terhadap bantuan di saat bencana itu terjadi ya. Jadi untuk perempuan, untuk kelompok anak-anak atau kelompok minoritas mungkin memiliki akses yang sangat terbatas atau bahkan sama sekali tidak punya akses ya untuk mendapat bantuan sebagaimana yang dialami oleh kelompok yang lain, misalnya kelompok kita katakan kelompok mayoritas. Saya ambil contoh ya dalam penanganan bencana di Lowotobi kali lalu ya, ada banyak yang memilih mengungsi mandiri. Jadi tidak mengungsi secara bersama yang diatur oleh pemerintah ya, tidak dievakuasi oleh pemerintah, tetapi mereka memilih mengevakuasi diri sendiri ya. Mereka mengungsi mandiri, tinggal di kebun-kebun. Mereka ini orang-orang yang notabene itu orang-orang yang pinggiran, yang punya status sosial yang kita katakan bahwa sederhana dan bukan bawah, tetapi bahwa mereka tidak punya akses banyak ya. Kadang-kala itu bantuan tidak sampai ke mereka ya, macam itu ya. Jadi perempuan dan kelompok minoritas ya, kelompok kecil yang mengungsi secara mandiri kadang-kala tidak disentuh dengan bantuan dibandingkan dengan kelompok mayoritas yang dievakuasi oleh pemerintah dan tinggal di posko-posko. Mereka itu dapat bantuan lebih gampang ya. Jadi itu dalam hubungan dengan struktur sosial dan kerentanan. Lalu hal yang ketiga, mengapa bencana itu disebut sebagai konstruksi sosial? Rujukan yang ketiga itu media dan representasi bencana ya. Saya yakin sekali bahwa media itu punya pengaruh yang besar untuk membentuk pemahaman, tapi juga membentuk opini publik tentang bencana ya. Dengan cara mana? Dengan cara menyoroti aspek tertentu dari bencana ya. Misalnya kasus posko Putobi di Flores Timur ya, wilayah yang juga menjadi sasaran pengungsian para penyintas ya, para korban erupsi itu. Mereka itu dalam jumlah yang banyak, lalu akses terhadap sanitasi, air bersih, juga misalnya kamar WC, toilet itu sangat terbatas. Ribuan orang yang ada di situ, lalu hanya ada satu kamar mandi, kamar WC ya.
dan itu menyulitkan. Kalau media fokus pada ini, maka akan terbentuk ya opini atau pemahaman publik bahwa oh ini penanganan bencana, penanganan para penyintas ya, penanganan bencana dan para penyintas ini kurang berjalan baik. Masa ribuan orang di suatu tempat dengan akses ke kamar mandi, kamar WC misalnya menjadi sangat terbatas, hanya satu. Dan kesulitan lain misalnya air bersih juga sangat terbatas. Ya, jadi media kalau misalnya fokus dengan hal-hal macam ini, dia akan membentuk pemahaman dan opini publik tentang bencana. Jadi saya mau katakan bahwa bias liputan, ya, liputan dari para pegiat media bisa berbias dalam arti bisa memperkuat stereotip dalam arti menggambarkan ya misalnya menggambarkan korban sebagai yang pasif atau menyoroti misalnya pemerintah yang sangat heroik membantu para korban, tetapi tidak cukup misalnya mengkritisi kegagalan kebijakan mitigasi bencana. Jadi poin saya itu bahwa media itu membentuk opini publik, membentuk pemahaman publik ya, karena liputan itu berbias dan itu berdampak sangat kuat ya pada apa yang saya katakan tadi dari awal, konstruksi sosial atas bencana ya. Lalu hal yang keempat ya sebagai rujukan mengapa bencana itu disebut sebagai konstruksi sosial ya, itu berkaitan dengan kebijakan dan politik dalam manajemen bencana ya. Kita mesti ingat bahwa keputusan politik itu seringkali menentukan seberapa baik suatu komunitas ya, suatu kelompok masyarakat dapat bertahan dari bencana ya. Kadangkala juga ada pemimpin bisa saja menggunakan bencana untuk keuntungan politik ya, mendulang suara atau mendulang dukungan. Lalu bencana bisa dijadikan sebagai kesempatan ya untuk kampanye, untuk proklamirkan diri. Jadi dia bisa datang ya, pejabat publik bisa datang dan berikan bantuan, tetapi ada udang di balik batu hanya dengan maksud untuk memproklamirkan diri atau untuk mendulang kepentingan atau keuntungan politiknya ya. Jadi 4 hal itu ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap risiko dan budaya bencana. Lalu yang kedua itu struktur sosial dan kerentanan. Lalu yang ketiga soal peran media dan representasi bencana. Lalu yang keempat itu kebijakan dan politik dalam manajemen bencana. Jadi 4 hal itu menjadi rujukan mengapa saya sebut tadi bencana dianggap atau dipandang sebagai konstruksi sosial. Jadi bukan hanya urusan bencana alam yang terjadi secara alamiah, tetapi juga urusannya dengan faktor-faktor sosial ya. Sekalipun itu bencana alam, tetapi persepsi ya orang tentang bencana alam itu respons orang terhadap bencana itu dan cara orang mengalami ya atas bencana itu mesti dilihat bahwa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, politik dan ekonomi. Baik, saya kira beberapa sosiolog yang boleh kita catat di sini, misalnya Kenneth Hewitt ya, yang punya konsep yang sangat terkenal, saya masih ingat itu The Risk Society. Dia juga menyoroti bagaimana risiko dan bencana itu dikonstruksi oleh keputusan manusia ya. Dia tekankan bahwa bencana alam
ya yang terjadi secara alamiah, letusan gunung, banjir, itu benar, itu bencana alam, tetapi mesti dilihat lebih jauh bahwa itu juga hasil dari faktor sosial, ekonomi dan politik yang menciptakan kerentanan, ya. Jadi misalnya kebijakan pemerintah atau kebijakan politik untuk, saya ambil contoh, misalnya untuk penghijauan di satu wilayah yang gersang, tetapi kemudian penghijauan itu tidak dijalankan, ya. Padahal daerah itu dianggap itu gersang dan satu waktu itu akan menimbulkan bahaya banjir bandang yang besar yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur di pemukiman tertentu. Tetapi ya pemerintah tidak jalankan itu, ya, penghijauan tidak dijalankan, ya, karena ada kepentingan lain atau karena ada satu dan lain hal, maka penghijauan tidak dijalankan. Lalu kemudian banjir datang, lalu mengakibatkan pemukiman, ya, rumah-rumah hancur, banyak areal pertanian atau perkebunan warga itu rusak, ya. Itu kita sekilas kita lihat bahwa itu memang bencana alam, tapi sebenarnya kalau lebih jauh kita lihat itu dipengaruhi oleh faktor sosial, ya, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor politik. Misalnya karena kebijakan yang salah atau tidak menjalankan keputusan atau rencana yang sudah lebih dahulu dimatangkan untuk membuat penghijauan, tapi juga kemudian tidak dijalankan karena kepentingan politik atau satu dan lain hal yang membuat mereka tidak jalankan itu, ya. Jadi mesti dilihat dalam konteks yang sedikit lebih luas. Lalu ada sosiolog yang lain, misalnya Ulrich Beck, ya. Itu juga dia bicara dalam bukunya tentang Risk Society, ya. Buku itu terbit tahun 1986. Dia menggagas bahwa masyarakat modern itu semakin dipenuhi oleh resiko yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, di mana bencana, ya, tidak lagi bersifat alamiah, ya, tetapi hasil dari pilihan sosial dan politik, ya. Jadi kemajuan teknologi, perkembangan teknologi, modernisasi, ya, misalnya teknologi senjata, ya, kemudian terjadi perang, ya, orang mau mengunjuk kemampuan mereka tentang atau kemampuan mereka dalam bidang teknologi, lalu kemudian itu merenggut ribuan nyawa karena penggunaan senjata itu, ya. Kita bisa katakan bahwa itu bencana sosial, bencana kemanusiaan, ya, yang timbul, ya, karena keputusan atau yang timbul karena pilihan politik atau pilihan sosial, ya. Jadi tidak hanya dilihat ansik sebagai bencana alam semata, ya, tidak hanya alamiah, tetapi melihat itu sebagai satu fenomena sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat, ya. Baik, sampai di sini kita bisa paham bahwa tiga paradigma yang sudah kita lihat lebih awal, paradigma fungsionalisme struktural, ya, paradigma konflik, lalu kemudian yang terakhir interaksionisme simbolik, ya, bisa dipakai untuk melihat, ya, untuk melihat fakta atau peristiwa bencana, ya. Dalam ranah ini kita boleh berkesimpulan bahwa bencana itu bukan hanya peristiwa alamiah, peristiwa alam, kejadian alam, tetapi lebih dari itu
satu fenomen sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kali berikut kita akan bahas lebih jauh tentang mitigasi bencana. Ya, sekali lagi dengan perspektif sosiologis. Ya, jadi kita tidak bicara teknis semata, tetapi kita bicara dengan perspektif sosiologis, dengan kacamata sosiologis. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.